Shalom, selamat datang kembali di YouTube channel saya, di YouTube channel Willy Marpaung. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan menyebutkannya kenaikan Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih itu saya nggak kenal. Karena Isa itu artinya tidak diketahui, hanya untuk sebutan kepada Yesus. Tapi saya kenal Yesus Kristus. Kalau ada namanya Yesus Kristus, kenapa kita sebut Isa Al-Masih? Kita sebutkan saja Yesus Kristus. Yang saya tahu kisah tentang Nabi Isa, di mana Nabi Isa itu sebelum dia ditangkap, sebelum ia disalib, ia tidak jadi disalib ya, dia tidak jadi ditangkap, tapi ia diangkat ke sorga sebelum ia disalibkan, sebelum ia ditangkap. Tapi saya tahu Yesus Kristus mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan 40 hari kemudian Yesus Kristus naik ke sorga, dan itulah yang kita peringati hari ini. Jadi seharusnya jangan disebutkan kenaikan Isa Al-Masih ataupun wafat Isa Al-Masih, tetapi dengan sikap inklusifisme, dengan sikap menghargai agama lain, namun menghargai keberadaan satu agama di Indonesia ini. Seharusnya dibuatlah kenaikan Yesus Kristus atau wafat Yesus Kristus. Sebabnya juga banyak kalender-kalender gereja seharusnya membuatnya wafat atau kematian Yesus Kristus, dan juga kebangkitan Yesus Kristus serta kenaikan Yesus Kristus. Karena yang saya tahu bukan Isa Al-Masih yang mati, tapi Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ingat, Isa itu tidak memiliki arti. Saya udah cari dan tidak ada arti nama Isa. Tetapi Yesus Kristus itu sama artinya dengan Yeshua HaMashiach dalam bahasa aslinya, yaitu dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti yang dituliskan dalam Matius 1 ayat 21, bagaimana malaikat itu memberikan nama kepada Yusuf saat Maria mau melahirkan Yesus. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Saya atas nama pribadi mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Dan hari ini juga adalah salah satu hari yang penting bagi umat Kristen. Ini bukan hanya hari raya biasa, tapi ini adalah salah satu momen penting. Ya memang biasanya kalau tidak stay at home seperti ini, gereja-gereja terlihat sepi kalau hari kenaikan Yesus Kristus. Padahal kenaikan Yesus Kristus mempunyai makna yang sangat penting. Kenaikan Yesus ke surga memiliki tujuan yang sangat penting. Nah, saya mau sharing kepada saudara mengenai tujuan daripada kenaikan Yesus ke sorga. Untuk apa sih Yesus naik ke sorga? Mengapa dia harus pergi meninggalkan kita? Ada dua tujuannya kenaikan Yesus ke sorga. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share video ini sehingga bisa memberkati lebih banyak orang lainnya. Dan ada dua tujuan utama Tuhan Yesus naik ke sorga, dan kita akan bahas pada video ini. Yang pertama, saudara akan bisa lihat di bagian kedua nanti di YouTube channel saya tentunya. Nah, tujuan pertama daripada kenaikan Yesus ke sorga, yaitu kita lihat dulu dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Maaf, ayat 1 sampai 3 supaya lebih jelas ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku di sorga ya, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal. Kalau tidak banyak, dia nggak akan bilang seperti itu, karena dia bukanlah pembohong. Nah, tujuan pertama kenaikan Yesus ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Untuk menyediakan tempat bagi kita, umat yang percaya kepadanya, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Dan kenapa Tuhan menyediakan tempat bagi kita? Karena apa? Karena dia mau dekat dengan kita. Itu sebabnya dikatakan supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kita. Dan suatu hari nanti ketika ia telah selesai menyediakan tempat bagi kita, ia akan datang kembali menjemput kita. Itulah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Dia menjemput kita orang-orang percaya untuk bisa tinggal bersama-sama dengan dia di sorga. Amin. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi umat Tuhan ya, untuk diketahui oleh umat Tuhan, bahwa Yesus naik ke sorga mempunyai korelasi, hubungan dengan kedatangannya yang kedua kali. Dia nggak akan naik ke sorga kalau dia
Dia nggak akan datang kedua kali kalau dia nggak naik ke sorga. Dan Yesus ini betul-betul naik ke sorga. Dia itu tidak jatuh di mana ya. Dia nggak jatuh di mana gitu. Dia betul-betul naik ke sorga. Ya, mari kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih ke dekat mereka. Itu malaikat ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa Yesus naik ke sorga. Dia naik, dan dia tidak jatuh. Lah, kenapa dia bisa naik ke sorga? Iya, karena dia Tuhan dan tubuhnya sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Dia bukan lagi memakai tubuh manusia lama, dia adalah memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak dapat mati lagi. Saudara bisa lihat di YouTube channel saya di video mengenai akhir zaman. Ya, di akhir zaman itu kalau saudara scroll lagi ke bawah, itu di video mengenai akhir zaman. Saya mau buat di YouTube channel ini seperti perpustakaan ya. Jadi saudara bisa cari hal-hal menarik seputar kekristenan, hal-hal yang seputar dengan Alkitab. Nah, jadi mengenai akhir zaman di situ saya jelas menjelaskan mengenai tubuh kemuliaan itu seperti apa. Oke? Nah, yaitu tubuh yang tidak mati lagi. Jadi Yesus naik ke sorga supaya dia bisa menyediakan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita. Dia sediakan tempat bagi kita dan kita harus membangun tempat itu. Dari sini kita bangun. Itu apa? Dari perbuatan baik kita. Ya, jangan jadi gembel di sorga. Ya, memang bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik itu adalah perbuatan baik memberikan upah, memberikan pahala bagi kita. Karena dalam pengadilan tahta putih nantinya Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Dan ada orang yang dapat upah dan ada orang yang tidak dapat upah. Saudara mau pilih yang mana? Kalau saya pilih yang dapat upah. Kehilangan upah itu adalah salah satu hal yang mengecewakan. Kenapa? Karena nggak bisa dapat upah lagi selama-lamanya. Itu sebabnya dari dunia ini kita siapkan pekerjaan kita yang baik, kita lakukan hal-hal yang baik karena apa? Untuk menerima upah yang besar di surga. Upah yang baik adanya. Amin. Nah, jadi Yesus betul-betul naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita. Dan suatu saat dia datang kembali menjemput kita. Inilah tujuan pertama Yesus naik ke surga. Saudaraku, keselamatan hanya ada dalam Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yesus membuktikan juga bahwa dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa naik ke surga. Dia melawan hukum gravitasi. Ya. Dia melawan hukum daya tarik bumi. Sebabnya saya berdoa, kiranya hukum apapun yang ada di dunia ini, mungkin kau sakit dan kau gak bisa disembuhkan lagi, hari ini dibatalkan Tuhan karena ada hukum bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Hukum apa lagi yang ada di dunia ini? Menurut laporan akuntansi mungkin perusahaanmu akan bangkrut karena merugi bertahun-tahun. Saya berdoa kiranya hukum akuntansi itu dibatalkan karena ada hukum Tuhan yang memberkati kita. Saya tidak melawan hukum-hukum itu, tapi kalau kita mau berharap kepada mukjizat, maka kita harus percaya penuh kepada Tuhan. So, Tuhan sediakan tempat bagi kita di surga. Mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yesus pasti datang kedua kali menjemput kita. Mari kita bersiap-siap, mari kita berjaga-jaga. Jangan sampai nanti kita ketinggalan waktu pengangkatan. Amin. Dan kiranya tujuan yang pertama dari kenaikan Yesus ke surga ini jelas bahwa untuk menyediakan tempat supaya dia tetap mau dekat dengan kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang dekat dengan kita. Saya bersyukur punya Tuhan yang mau selalu bersama-sama dengan kita. Dan kita tahu Tuhan tidak menyertai kita. Untuk tujuan yang kedua, saudara boleh lihat di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga comment, share video ini. Kiranya video-video berikutnya bisa terus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.